Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Suryana dari PTI 3A dengan NIM 198333010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kecerdasan buatan terdistribusi. Kecerdasan buatan terdistribusi atau DAI adalah yang berhubungan dengan interaksi agen cerdas. Tepatnya, DAI berusaha untuk membangun agen cerdas yang membuat keputusan yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan di dunia yang dihuni oleh agen cerdas lainnya dengan tujuan mereka sendiri. Mengapa DAI? Karena baru-baru ini DAI telah menjadi topik penelitian yang sama pentingnya dengan representasi pengetahuan dan pembelajaran. Minat dan penghargaan tinggi yang dimiliki para peneliti DAI ditampilkan dalam banyak cara. Cara pertama terkait dengan perlunya perawatan pengetahuan terdistribusi dalam aplikasi yang tersebar secara geografis seperti jaringan sensor, kontrol lalu lintas udara, atau kerjasama antar robot. Cara lain terdiri dari upaya memperluas kerjasama manusia mesin dengan pendekatan berdasarkan resolusi terdistribusi antara manusia dan mesin. Untuk mencapai ini, kita perlu membangun mesin cerdas yang mampu melakukan alasan tentang niat manusia. Dengan cara ini, mesin cerdas juga bisa alasan tentang layanan yang dapat diberikan kepada pengguna manusia. Cara ketiga yaitu bahwa DAI membawa perspektif yang baru dalam pengetahuan representasi dan pemecahan masalah dengan penyediaan formulasi ilmiah yang lebih kaya dan representasi yang lebih realistis dalam praktik. Akhirnya, dari sudut pandang umum, pendekatan DAI memberi penerangan baru pada ilmu kognitif dan kecerdasan buatan. Peneliti tertentu, terutama Nilsson pada tahun 1980, percaya bahwa DAI bisa menjadi sangat penting untuk pemahaman kita tentang buatan intelijen. Ada banyak argumen untuk mendukung kepercayaan ini. Pertama, sebuah sistem mungkin sangat rumit dan mengandung begitu banyak pengetahuan sehingga lebih baik untuk dihancurkan menjadi entitas koperasi yang berbeda untuk mendapatkan efisiensi lebih, misal seperti modularitas, fleksibilitas, dan waktu respon yang lebih cepat. Itu adalah kasusnya, contohnya sistem mesin Chang yang berpartisipasi, yaitu Chang 1987, yang memfasilitasi interaksi simultan antara beberapa orang dan beberapa agen. Nah, dari beberapa agen mesin yang berkolaborasi dalam tugas yang sama. Argumen kedua adalah bahwa pekerjaan dilakukan dengan DAI dapat memungkinkan pemodelan intuisi kita tentang penalaran berdasarkan pengetahuan, tindakan, dan perencanaan. Saat ini, ada metode yang memiliki kepercayaan, rencana, dan tindakan untuk tujuan penalaran tentang interaksi antara sistem cerdas. Karenanya, pengetahuan bagaimana sistem buatan dapat beralasan yang lain harus membantu kita untuk lebih memahami bagaimana sistem yang sama ini dapat beralasan tentang dirinya sendiri. Argumen ketiga adalah metode yang digunakan oleh sistem cerdas adalah tentang tindakan sistem lain. Juga dapat digunakan untuk alasan dengan yang lain proses dinamis dan cerdas lingkungan. Tanpa metode ini, kemungkinan bahwa kecerdasan buatan akan tetap terbatas pada studi statistis area. Yang terakhir, penelitian di DAI berkontribusi pada pemahaman kita tentang proses komunikasi menggunakan bahasa alami. Memang, tindakan komunikatif antara sistem cerdas umumnya adalah abstraksi dari aspek-aspek tertentu dari produksi dan pemahaman bahasa alami, dan studi tentang abstraksi ini dapat membantu memperjelas masalah-masalah tertentu yang dipelajari dalam bahasa alami. Kecerdasan buatan terdistribusi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu
Kecerdasan buatan yang didistribusikan atau di AI disebut kecerdasan buatan yang terdesentralisasi, yaitu sebuah subfield kecerdasan buatan yang berkomitmen untuk perbaikan penerapan terdistribusi untuk masalah. Di AI diidentifikasi dengan tegas oleh sistem multi-agen dan mendistribusikan pemecahan masalah. Tujuan dari DAI adalah untuk menerangi cara berpikir, mengatur, belajar, dan mengenali AI terutama ketika membutuhkan sejumlah informasi besar dengan menyerahkan isu tersebut kepada agen independen. DAI mengupgrade kerangka eksekusi sistem secara eksplisit menggunakan kepadatan efektivitas, ketergantungan, peluang, dan kelangsungan hidup, tanggapan, kemampuan beradaptasi, dan penggunaan ulang. Kemudian di AI memberikan pengaturan dalam keadaan di mana kemampuan subsistem yang secara singkat dan tersebar dalam waktu singkat. Contoh gambaran umum mengenai aplikasi di AI. Membangun solusi terdistribusi pada kenyataannya sering terkait dengan sifat dari masalah di tangan. Dengan demikian, sebagian besar pekerjaan yang dilakukan di bidang di AI telah ditujukan untuk jaringan sensorik seperti kontrol lalu lintas udara atau sistem robot. Alasan utamanya yaitu aplikasi ini memerlukan interpretasi terdistribusi dan perencanaan terdistribusi melalui sensor cerdas yang berbeda. Perencanaan tidak hanya mencakup kegiatan yang harus dilakukan, tetapi juga menggunakan sumber daya materi dan kognitif untuk menyelesaikan tugas interpretasi dan tugas perencanaan secara efektif. Sebagai tambahannya, kesamaan tugas generik yang harus diselesaikan, area aplikasi ini ditandai dengan distribusi alami sensor dan penerimaan di ruang angkasa. Dengan kata lain, interpretasi data sensoris dan perencanaan tindakan saling bergantung dalam ruang dan waktu. Misalnya, dalam kontrol lalu lintas udara, rencana untuk memadu pesawat terbang harus dikoordinasikan dengan rencana pesawat terdekat untuk hindari tabrakan. Saling ketergantungan ini dihasilkan dari kemungkinan tumpang tindih di zona yang disadap. Oleh karena itu, cara terbaik untuk memanfaatkan tumpang tindih ini yaitu untuk menghilangkan ketidaktepatan dan ketidakpastian, untuk terlibat dalam kerjasama dengan kelompok sensor tetangga untuk mengevaluasi dan menafsirkan yang tersedia data. Selain aplikasi yang melibatkan jaringan sensorik, yaitu ada juga menyelidiki penerapan teknik di AI untuk otomatisasi sistem seperti lokakarya fleksibel Parunak 1987 dan untuk kerjasama antara sistem pakar dalam bidang teknik Bode 1989, Laser et al. 1988. Aplikasi ini dimotivasi oleh aspek positif tradisional dari sistem pemrosesan terdistribusi. Lebih jauh lagi mengenai ide-ide dari AI sangat banyak sekali untuk digunakan, diantaranya menjadi penting untuk bidang penelitian seperti database terdistribusi, didistribusikan, dan komputasi paralel. Kemudian yang didukung kerja kooperatif, berbantuan komputer desain dan manufaktur, teknik bersamaan, dan keputusan terdistribusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.